Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Bayi Pamungkas. Saya dari kelas 10 mesin 3. Di sini saya akan mempresentasikan mapel PKN yang berisi tentang sistem hukum dan peradilan. Pengertian sistem dan hukum. Sistem berasal dari bahasa Yunani sistema, yang dapat diartikan sebagai proses atau alur yang menghubungkan antara satu bagian dengan bagian lain. Hukum adalah suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup. Pengertian sistem hukum. Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain berhubungan dan berkaitan secara erat, mencapai satu tujuan. Pembagian hukum itu sendiri digolongkan dalam beberapa jenis. Beberapa wujudnya yaitu hukum tertulis. Hukum tertulis yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan yang dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Sifatnya kaku, tegas, lebih menjamin kepastian hukum sanksi pasti karena jelas tertulis. Contoh UUD, UU, Perda. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu. Hukum adat, alat praktik ketatanegaraan. Hukum tidak tertulis disebut konvensi. Contoh, pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus. Berdasarkan ruang waktu atau wilayah berlakunya hukum lokal, yaitu hukum yang berlaku di daerah tertentu saja. Hukum adat Manggarai Flores, hukum adat Endelio Flores, Batak, Jawa, Minangkabau, dan sebagainya. Hukum nasional yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu, hukum Indonesia, Malaysia, Mesir, dan sebagainya. Hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih, hukum perang, hukum perdata internasional, dan sebagainya. Berdasarkan waktu yang diaturnya, hukum yang berlaku saat ini disebut juga hukum positif, hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang, ius constitutional, hukum asasi, hukum alam. Menurut sifatnya, hukum dapat dibagi dalam hukum yang memaksa, hukum yang mengatur, hukum lengkap. Menurut isinya, maka hukum dapat digolongkan dalam dua hal. Hukum publik, yaitu aturan yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara, dan hubungan antar warga negara yang menyangkut kepentingan umum. Hukum privat adalah keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antar warga negara yang menyangkut kepentingan pribadi atau perseorangan. Jadi kepentingan yang diatur adalah masalah pribadi. Hukum publik mencakup hukum tata usaha negara, mengatur cara kerja dan dari alat-alat negara yang dalam menjalankan tugasnya. Hukum pidana, aturan hukum yang mengatur perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh, beserta sanksi atau hukuman bagi pelanggar. Buku yang mengatur hukum pidana disebut KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Isinya berupa aturan dan sanksi bagi pelanggarnya. Oleh sebab itu disebut juga hukum material. Hukum acara, aturan yang berisi tentang penyelesaian pelanggaran hukum pidana di pengadilan ataupun tata cara pelengkapan bukunya disebut dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hukum ini menjadikan pedoman bagi polisi, jaksa, dan hakim dalam menjalankan tugasnya disebut juga hukum formal. Hukum privat adalah keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara warga negara yang menyangkut kepentingan pribadi atau seorangan. Jadi kepentingan diatur adalah masalah pribadi. Meliputi hukum perdata, mengatur hubungan perseorangan yang bersifat pribadi. Hukum dagang mengatur hubungan yang terkait dengan perdagangan. Hukum adat mengatur hubungan hukum yang menyangkut personal adat istiadat. Peradilan sosial, peradilan tingkat pusat. Ada dua badan peradilan tertinggi di Indonesia, yaitu
1. Mahkamah Agung merupakan badan pendirian peradilan tertinggi di Indonesia. Tugas dan wewenang menyelesaikan pidana tingkat kasasi, menguji semua peraturan yang lebih rendah dari UU apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan khusus yang bertugas menguji peraturan dari UU ke atas apakah bertentangan atau tidak dengan UUD NRI tahun 1945. Peradilan Umum, Peradilan Negeri (PN) merupakan badan pengadilan terendah berada di setiap kabupaten atau kota seluruh Indonesia. Seorang terdakwa akan diadili di kabupaten di mana dia melakukan tindakan kejahatan. Diadili di PN setempat bagi terdakwa tidak diterima dengan vonis, hakim tingkat PN mengajukan banding ke pengadilan tinggi di tingkat provinsi. Peristiwa ini dikenal dengan naik banding pengadilan tinggi PT.